Halo warga Indramayu. Halo warga Indramayu. Selamat datang di podcast Pemuda Pengen Tahu. Tahu. Halo warga Indramayu, selamat datang di podcast Pemuda Pengen Tahu. Di episode kali ini kita bakal ngobrol santai bareng sama pasangan calon Bupati Indramayu nomor urut 2. Kebetulan yang datang wakil bupatinya Bapak Saifuddin. Ayo, selamat malam. Halo Pak, gimana kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Mental health aman Pak? Ya? Mental health nyaman? Nyaman. Oke. Pak, aku pengen... Nyaman dan aman. Siap. Pak, aku pengen tahu dong gimana, ini intermezzo dulu ya Pak, gimana rasanya foto Bapak dipajang di seluruh penjuru Indramayu Pak? Rasanya ya? Iya. Kadang-kadang takut sendiri. Begitu saya nengok, ada saya di situ kayak gitu. Okay. Ya emang terpampang sebagaimana bentuk daripada aturan yang dibolehkan, kemudian memang harus dipasang karena tidak semua orang tahu dan mereka mengenalkan diri. Walaupun saya sudah cukup banyak gambar saya ini sebelum jadi calon wakil bupati juga saya sebagaimana sering terpampang merasa nyalon DPRD provinsi, juga jadi calon anggota DPRD kabupaten selama 3 periode. Berarti sudah terbiasa ya Pak? Biasa. Tapi aku juga pengen tahu nih Pak, sebagai anak muda nih Pak, aku pengen tahu dong, mungkin semua warga Indramayu juga tahu siapa Bapak Saifuddin, tapi aku pengen tahu sejarah apa trigger Bapak akhirnya memutuskan untuk terjun ke politik dan itu dari kapan Pak? Oke, saya harus gambarkan dulu, politik itu kan nafas kita ya. Oke. Politik bergaul, politik mencari usaha, mencari teman, politik semua politik ya. Oke. Tapi mungkin ya tanyakan politik praktis ya, sebagaimana mungkin di partai ya. Betul. Jadi gini, saya harus sampaikan selamat dulu, selamat malam dan salam waras, salam sehat kepada seluruh masyarakat Indramayu. Jadi kalau politik praktis kebetulan saya tadinya bisa dikatakan saya ini tersesat ya. Oke. Tersesat di jalan yang benar. Oke. Artinya tahun 94 itu saya ketua partai tingkat kelurahan atau desa. Oke. Di Partai Golkar. Nah, kemudian saya nggak ada berpikir untuk jadi politisi apalagi jadi anggota dewan ya. Saya sebagaimana anak muda waktu itu karena saya pernah muda loh. Oh, enggak langsung tua kayak gini Pak? Enggak. Oh, berarti dari... Makanya sering ngomong saya ke teman-teman muda, saya ini bangga sebagai orang yang tidak muda lagi, tapi karena pernah muda. Iya, betul. Nah, kemudian saya waktu itu sering aktif di organisasi yang Karang Taruna. Oke. Di Karang Taruna itu saya sebagai anak muda yang punya semangat eksistensi dan ingin bergaul dengan teman-teman, kemudian saya masuk politik praktis sebagai anggota partai, bahkan ketua partai tingkat kelurahan, kemudian sekretaris partai politik kecamatan, kemudian juga sampai kepada wakil ketua DPD Golkar, sampai jadi sekretaris DPD Golkar, terakhir jadi ketua DPD Partai Golkar. Oke. Dan saya sudah 3 periode di DPRD Kabupaten Indramayu. Oke. Ini kan banyak anak muda sebenarnya mungkin tertarik terhadap politik, tapi kan edukasinya tuh Pak, edukasi politiknya kan mungkin belum masif ya Pak. Nah, menurut Bapak gimana caranya anak muda ini akhirnya tertarik untuk politik atau minimal mengamati politik lah Pak? Iya, ini PR juga nih buat para senior, maksud saya juga masih dianggap senior ya. Kepada anak muda, jangan apatis kepada politik, apalagi a priori ya. Karena politik itu asik loh ya. Asik dalam artian kita masuk ke dunia di mana dunia politik itu, politik maksudnya, dunia penuh dengan edukasi dan pembelajaran. Kalau ada istilah politik itu kotor, tergantung bagaimana yang namanya politik digunakan. Jadi politik itu ada cara bagaimana untuk mengupayakan dalam hal kepentingannya. Sama halnya kita politik bergaul, dengan siapa kita bergaul. Tentu politik juga dipakai sesuai dengan apa yang kita akan butuhkan dari bergaul itu. Kemudian politik praktis tadi, ya jangan sampai anak muda kita yang apatis atau masa muda politik, pada akhirnya juga nanti khawatirnya nggak tahu politik praktis ya. Nah, kemudian politik ini akhirnya satu hal yang baik ya. Seperti hanya contohnya seperti kayak pisau digunakan untuk ngiris mangga, bawang itu bagus. Tapi kan digunakan untuk hal yang nggak baik, misalnya nusuk orang itu yang nggak baik.
sebagai anak muda nih Pak, aku tuh penasaran terhadap, kan kita kan anak muda kan harus melihat sosok pemimpin itu dari visinya kan Pak. Aku pengen tanya, visi utama Bapak untuk memperdayakan pemuda di Indramayu selama 5 tahun ke depan itu apa Pak? Ya, kebetulan sampai hari ini saya masih jadi ketua pemuda, khususnya di Ketua Karang Taruna. Oke. Masih menjadi ketua Karang Taruna. Saya pertama kali cinta pertama saya dengan saya di Karang Taruna, dan sampai sekarang saya masih ketua Karang Taruna. Oke. Bergaul dengan Karang Taruna yang notabene anak muda kebanyakan. Oke. Jadi kalau kita bicara visi, dengan sendirinya saya punya semangat bagaimana ke depan anak muda hari ini punya kreativitas dan sebagai pemuda yang harus menunjukkan nilai atau value-nya. Dengan diberikan dorongan oleh pemerintah ruang-ruang untuk pemuda ini kreativitas dan diberikan satu orientasi yang anak muda bisa melakukan itu. Contoh konkretnya Pak, maksudnya kan tadi kan Bapak bilang kan kita sebagai anak muda nih harus menunjukkan value, orang juga harus tahu. Nah contoh konkretnya kira-kira pemerintah tuh ngasih program apa nih terhadap si anak muda ini nih Pak? Iya, kan ada dinas, Dispara bisa di sekarang ini kan. Dinas Pemuda Olahraga atau Pariwisata. Nah di sini barangkali pemerintah memberikan satu dukungan. Pertama dari regulasinya, kedua anggarannya, sehingga pemuda ini pemuda Indramayu jadi pemuda yang punya ruang bagaimana berkreativitas, melakukan satu inovasi, melakukan satu cara bagaimana anak muda dengan dunianya, tapi yang positif. Contoh barangkali kreativitas seni, anak muda diberikan satu keleluasaan, diberikan dorongan, jangan sampai dipersulit kaitan dengan masalah izinnya segala macamnya, sehingga akan menghambat bagaimana generasi muda kita. Kemudian anak muda yang kita pikirkan adalah bagaimana pemuda ini dengan usia produktif, yang kalau kita boleh katakan ada 6,4% pemuda kita yang usia produktif itu yang belum bisa mendapatkan satu pekerjaan dalam rangka untuk kehidupannya. Artinya banyak pengangguran gitu sini. Nah pemerintah di sini harus hadir bagaimana untuk memberikan satu ruang bagaimana pemuda ini bisa berkreativitas, kemudian dapat anggaplah satu ruang pekerjaan untuk kita pemuda ini bisa didorong dalam rangka untuk dirinya saya kira itu. Aku kan terjun juga nih Pak ke Indramayu itu, aku baru 1 tahun tinggal di Indramayu. Oh iya, dari mana? Memang SD di Indramayu, cuman SD, SMP, SMA tuh aku keluar kota. Di Kuningan, terus kuliah di Jogja sampai 8 tahun, akhirnya ke Jakarta, sekarang ke Indramayu lagi nih. Jadi udah bismillah Indramayu lagi? Di Indramayu lagi, sementara ini selama 1 tahun. Iya. Aku kan kerjaanku sebagai konten kreator Pak. Oh gitu? Iya, jadi aku konten-konten kan satu orientasi di mana bagus itu. Itu tuh peluang di ibu kota itu sangat menarik sekali Pak. Betul. Tapi di Indramayu itu memang ada beberapa konten kreator, tapi nggak tahu tuh gimana caranya kita tuh punya wadah Pak. Misal ada satu tempat isinya tuh ya udah tuh anak-anak muda, contoh saya kreator tuh berada di lingkup kreator lagi nih Pak. Nah aku tuh nyari itu tuh cukup sulit sekali, entah aku informasinya terbatas atau memang belum ada wadahnya jadi Pak. Kalau misalnya pemerintah ikut turun tangan, harapanku sih itu bisa ngebuat kita makin mau lebih lama ya tinggal di Indramayu. Oke, makasih. Dengan Daus terus Pak lagi. Ini menarik nih ya. Satu informasi yang bisa kita tangkap bagaimana anak muda tadi Mas Daus yang orientasinya di konten kreator. Betul. Dunia kita dulu nggak ada ya. Anak muda kita dulu nggak ada. Sekarang kita harus mengikuti bagaimana dunia teknologi hari ini, IT yang begitu masif, maka kita juga harus mengikuti zaman yang hari ini teman-teman sudah disediakan oleh satu masa di mana masa ini sangat memberikan satu kemanjaan. Tapi juga jangan lupa bahwa kita juga harus manfaatkan secara positifnya. Nah tadi aspirasi oleh Mas Daus mewakili teman-teman yang lain, bagaimana kita mencari ruang atau tempat di mana kayak semacam di kota-kota lain ya. Maka nanti saya minta masukannya, minta informasinya sehingga kreativitas anak muda melalui konten kreatornya bisa berkembang dengan baik. Oke, masuk ya. Oke, Pak. Berarti program kepemudaan apa yang dapat diciptakan untuk menjadi peluang ekonomi dan sosial bagi anak muda? Ya, pertama gini, bagaimana menciptakan satu pemuda yang mudi atau pemuda yang tidak hanya berpikir bagaimana nanti kerja di mana, tapi bagaimana menciptakan satu peluang dan bisa kreativitasnya bisa ditumbuh kembangkan, kemudian bisa menghasilkan sebagaimana dia punya satu istilahnya prestasi yang harus dijadikan sebagai kebanggaan atas dirinya. Nah,
tentu kan tidak hanya itu kan, tetapi juga kan bagaimana kaitan dengan UMKM, kaitan dengan anak muda yang bisa melakukan orientasi selain UMKM misalnya peluang-peluang kerja lain. Tapi yang penting bagaimana pemerintah hadir kepada pemuda, apalagi pemuda kita ini banyak sekali kaitan dengan bonus demografi ini kan. Betul. Kalau kita sedikit tahu ya kaitan dengan generasi Gen Z itu kan lahir tahun 97 sampai 2012 lah itu. Betul, Pak. Gitu kan. Nah, kalau kita kan generasi seniornya milenial nih. Oke, siap. Masih milenial tapi masih seniornya. Pengen muda ya, Pak? Masih pengen terlihat muda berarti? Saya nggak tua ya, tapi nggak muda lagi. Siap. Gitu. Jadi saya di generasi tahun 60-an. Nah, tetapi ya kadang-kadang saya juga ya pengen nongkrong dengan anak muda sih. Kadang saya mendengar juga dari keinginan, semangat maupun juga harapan-harapan anak muda gitu kan. Karena tadi lagi-lagi saya kebetulan di organisasi pemuda. Berarti kira-kira lebih spesifiknya kalau ada program, kira-kira program apa nih Pak yang diberikan kepada si anak-anak muda ini? Gini, saya kan ada sedikit barangkali konsep bagaimana konsep pentahelik. Itu pemuda atau sebagaimana objeknya ini kan, kemudian pemerintah, pemudanya ataupun anak mudanya dengan masyarakat dan tokohnya, kemudian medianya. Ini konsep pentahelik ini untuk dikolaborasi. Sehingga tidak mungkin pemerintah ini langsung menjudge bahwa ini program ini. Saya ingin masukkan anak muda apa. Jadi kita pengen program itu bukan program keinginan daripada pemuda, tapi kebutuhan pemudanya. Nah, kebutuhan itu kan tentu dari apa yang disampaikan, kebutuhannya. Jadi saya ingin nanti program itu masuk dari bottom up dari anak mudanya. Kan kreativitas, kesenian atau lingkup pemuda kan banyak sekali ya Pak. Tapi kira-kira prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan pemuda di berbagai sektor ini kan ada pendidikan, kewirausahaan, dan pariwisata. Apa nih prioritas utamanya? Bapak nih apa nih Pak? Ya tadi pertama lebih kepada bagaimana kita memberikan ruang kepada pemuda ini kaitan dengan di samping dari kesenian, kewirausahaan maupun juga pendidikan ya. Ya tentu kan didasari bagaimana tenaga kita dari tenaga yang unskilled menjadi skill. Nah, kemudian diberikan ruang. Nah, kemudian kaitan dengan kewirausahaan, bagaimana pengusaha kita, anggaplah pengusaha muda lah ya, yang ingin bekerja, ingin satu orientasi usaha ini juga dibekali bagaimana sih berusaha yang baik. Contoh, kita ini kadang-kadang juga melihat, saya pernah melihat anggaplah satu yang saya lihat itu, pemuda ini bergerak di bidang ekonomi kaitan dengan usaha dagang misalnya. Begitu dia semangat yang ngetren. Wah, ini lagi ngetren seblak semua. Nah, saya ingin teman-teman punya kreativitas bagaimana menjual produk ini yang tidak sama, jangan latah gitu kan. Maka kalau misalnya sama semua, ya akhirnya tidak variatif, kedua nanti akan mengurangi laku pasar. Maka perlu ada semacam inovasi, kreativitas, anak muda bisa menjual produk apa yang belum ada kita adakan. Nah, pengetahuan itu kan biasanya didasari dengan pendidikan. Jadi kalau kita berpendidikan biasanya kita punya banyak referensi itu Pak. Kalau kita keluar kota banyak pilihan-pilihan opsi nih untuk pekerjaan atau kreativitas. Ketika ke Indramayu bisa mengadopsi dari luar kota kan. Nah, gimana si Indramayu ini bisa berkembang ketika di daerah kita sendiri nih Pak, pendidikannya tuh menurutku masih belum cukup ideal. Dalam artian ada yang berpendidikan, tapi mayoritasnya itu kurang ada privilege untuk menyentuh pendidikan itu Pak. Atau opsi lainnya apa nih Pak? Untuk nggak apa-apa dia nggak berpendidikan, tapi skillnya tuh nambah. Jadi kan pendidikan ada formal ada non formal kan Pak? Misal tidak dapat formalnya, minimal non formalnya nih diwadahi nih, entah selalu ada pelatihan, gitu-gitu Pak. Jadi gini, pendidikan tadi, sehingga menjadi tenaga terampil kan. Nah, tenaga terampil kan berarti ditunjang dari mulai pendidikan, pengalaman. Sekurang-kurangnya pendidikan. Nah, pendidikan yang dimaksud adalah bagaimana kebutuhan pasar. Nah, sehingga pada saat hadir pemerintah memberikan pendidikan, apakah melalui BLK atau LLK ataupun lembaga-lembaga yang bisa meningkatkan yang namanya standar yang
biasa menjadi tenaga skill misalnya. Ini kan penting. Nah, di situ barangkali kita harus mampu bagaimana memahami dari apa yang menjadi kebutuhan anak muda kita. Apakah di wirausaha, apakah di dunia seni misalnya. Betul. Kemudian hari ini kan sudah terbuka bagaimana teknologi. Misalnya kita berdagang atau menjual produk tanpa harus kita punya kios kan. Betul. Melalui online gitu kan. Kita buat namanya makanan apa, kemudian kita masih melakukan satu promosi, kemudian tanpa harus punya kios. Bahkan kalaupun nggak punya produknya, kalau kita punya lapak istilahnya kan, bisa aja. Yang penting kan menghasilkan. Maka perlu ada kreativitas dan berani bagaimana untuk mengejar mimpi itu. Mimpi apa? Keberhasilan tentunya. Iya. Berarti rencana untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indramayu, khususnya di daerah nih Pak. Kalau di kota mungkin sudah banyak yang kuliah lah. Tapi di daerah tuh presentasinya sedikit sekali Pak. Betul. Kalau kita bicara pendidikan memang kita miris ya. Indramayu kan kaitan dengan pada IPM kita kan masih di rata-rata anak SD ya. Betul Pak. 6,3 tahun. Itu miris tuh Pak. Nah, 3 hal tadi, pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Nah, daya beli juga kita masih rendah nih. Nah, memang sih kalau kita hitung living cost Indramayu kan tinggi. Tapi kita bisa katakan murah kalau kita cukup uangnya. Kenapa bisa mahal? Karena kita terbatas uangnya. Betul. Nah, berarti meningkatkan bagaimana taraf ekonomi kita. Termasuk anak muda kita hari ini harus bagaimana mampu sejajar dengan pemuda yang lain lah, termasuk di kota-kota besar misalnya. Kenapa tidak? Kita punya pemuda yang tangguh, harus kita ciptakan bagaimana supaya bisa bersaing, bisa berkompetisi secara baik. Kemudian kita tunjukkan sebagai anak muda yang punya kebanggaan buat dirinya, keluarga ayah, dan kebanggaan Indramayu. Kira-kira caranya gimana tuh Pak untuk minimal, aku anak muda, aku pengen berkreativitas, tapi caranya gimana ya? Soalnya yang pertama niat dulu, niat dan mau. Kemudian mimpi kita juga harus berani mewujudkan mimpi itu. Anak daerah yang berani bermimpi apa berarti? Iya. Saya juga harus punya mimpi. Kita juga masih punya mimpi. Siapa sudah gak muda lagi. Yang terakhir mimpi saya barangkali bagaimana saya punya mimpi supaya kita punya legacy kepada anak cucu kita. Sehingga pada saat nanti dengan Allah memberikan ridha pada saya, berikan berkah daripada apa yang masyarakat berikan kepercayaan, legacy itu sebagai warisan kepada anak cucu kita. Terus kan ini kan era teknologi dan digital, ya kan? Bagaimana Bapak jika terpilih memastikan pemuda siap menghadapi tantangan di era teknologi ini, Pak? Ya, tadi. Jadi ada istilah jangan sampai pemuda kita ini ada istilah pakai arifan lokal, pakai vision lokal. Apa Pak? Ana istilah kodok jero batok. Apa kuno Pak? Ya urun kena iku. Hari ini nggak ada kata lain. Kita harus tahu bagaimana dunia luar, apa dengan teknologi hari ini. Bagaimana jangankan namanya daerah lain, tetangga kabupaten lain, kemudian daerah lain, negara lain kita harus tahu. Nah, tetapi lagi-lagi kita jangan lupa jati diri kita sebagai wong Indramayu, wong Reang ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Betul. Yang menjadi kebanggaan. Jangan mimpi wong Indramayu akan kemajuan Indramayu ngarepakan anak-anak. Saya turunkan, jangan mimpi saya pengen maju ngarepakan lebih kepada orang lain, diri kita dulu. Ciptakan bagaimana pemuda yang punya strong fighting, punya satu kekuatan sendiri. Kalaupun ada orang lain bantu syukur banget, tapi utamanya modal kita. Jadi harus berani mimpi itu diwujudkan. Jangan mimpi pada saat tidur. Dan tidak ada yang nggak mungkin sepanjang kita mau berupaya dan berusaha. Kira-kira Pak, ada nggak Pak yang ditawarkan ke anak muda, entah program beasiswa, pelatihan keterampilan, atau program yang kira-kira diinisiasi sendiri oleh tim Bapak? Gini, divisi misi kita kan visi Reang ya. Siap. Reang itu terminologi satu singkatan. Reang itu religius karena fondasi dasar adalah kita agama. Bagaimana hadir pemerintah dalam rangka menciptakan bagaimana kepastian sebagaimana kita harus memberikan dukungan kepada misalnya imam masjid, kepada namanya guru ngaji, kepada namanya keagamaan lain. Kemudian kaitan dengan ekonomi kerakyatan nih. Kita semangatnya adalah bagaimana kerakyatan itu dalamnya adalah pemuda di sana. Bagaimana memberikan ruang-ruang, misalnya memberikan satu dukungan pelayanan kepada tenaga-tenaga terampil kita yang dikelola oleh lembaga-lembaga pendidikan, sehingga tidak dihambat atau dipersulit kaitan dengan perizinannya. Kemudian dalamnya termasuk bagaimana ekonomi kerakyatan itu terkait dengan kreativitas anak muda dalam rangka misalnya ada
tour ataupun apa namanya tampilan-tampilan seni apa yang harus didukung karena itu akan berefek ekonomi kepada sekitarnya. Kemudian tadi kaitan apa sih? Apa konkretnya tuh? Kaitan dengan anak muda. Entah beasiswa atau pelatihan. Jadi kita punya program namanya Satu Desa Satu Sarjana untuk masyarakat kita yang prestasinya ada, gue tidak mampu. Nah itu yang harus kita dukung. Bagaimanapun banyak anak muda kita yang terhambat dengan kemampuan ekonominya, padahal ini harus didukung untuk pemuda ini melahirkan pemuda yang punya prestasi dengan dia harus kuliah dengan pemerintah. Tapi kan kadang-kadang kan anaknya mau, orang tuanya nggak mau. Nah ini kita punya cara bagaimana untuk memastikan orang tuanya untuk mendukung. Maka kita juga tidak hanya sekedar memberi, tapi meyakinkan kepada orang tuanya. Mau nggak anaknya prestasi, mau nggak anaknya juga didukung oleh pemerintah, kemudian diberikan satu restu untuk supaya anak ini mau juga. Kadang-kadang begini Mas. Gimana tuh Pak? Mas Daus, betul sih terjadi, udahlah sudah gede bantu orang tua, kan gitu. Nah, jangan sampai juga anaknya mau kemudian orang tuanya nggak mau. Gitu. Terus ini nih Pak, kan tadi kan menyiapkan si anak muda ini di era teknologi. Tapi pertanyaannya adalah, ini untuk Bapak ya Pak. Bagaimana Bapak memanfaatkan teknologi untuk menciptakan peluang untuk generasi muda di Indramayu? Ya, karena programnya kan begini, teknologi ini kan terkait dengan masalah IT ya. Nah, kita membuat namanya jaringan WiFi ya. Kepada misalnya di dalam kawasan ruang terbuka hijau misalnya, taman-taman kota misalnya kan ada namanya tempat kumpul anak muda di situ dengan kreativitasnya yang sekarang ada di RTH bisa jadi barang. Nah kita ciptakan itu. Nah kemudian nanti kan akan berefek secara bagus kepada ekonomi kerakyatannya. Nah jadi kita siapkan WiFi-nya dengan kapasitas yang besar misalnya. Tidak hanya sekedar hanya WiFi, tapi juga kan mampu bagaimana untuk bisa mendorong mereka jangka waktu untuk beraktivitas dengan secara baik tentunya. Terus strategi Bapak untuk mengembangkan industri kreatif, pariwisata atau UMKM lokal agar pemuda bisa berkontribusi lebih banyak Pak? Ya gini, saya kebetulan ikut dalam rangka pendampingan dengan teman-teman khususnya di Puna Migran ya. Kita ini sebagai daerah atau kabupaten tertinggi bahkan nasional sebagai penyuplai PMI ya, pekerja migran Indonesia. Kemudian mereka setelah itu kan bagaimana mereka purna. Nah kita menciptakan bagaimana kreativitas, skill daripada masing-masing untuk supaya kita berdayakan dan rangka untuk kehidupannya. Kemudian anak muda juga kita bagaimana untuk diciptakan, bagaimana kira-kira mereka terampil, mereka bisa dan mampu untuk membuat satu kreativitas dan bisa kita hadirkan bagaimana untuk pendampingannya dari mulai bagaimana dia mencetak produknya, bagaimana packagingnya, termasuk pasarannya. Ya. Bahkan kemarin saya satu-satunya lembaga di daerah itu di DPRD sebagai ketua DPRD, saya sudah kontak dengan UMKM. Jadi kita pakai cara dimulai dengan begini, kontak dengan mereka itu sebagaimana lembaga yang ada di sana. Tidak pakai plakat misalnya, kita pakai oleh-oleh Indramayu dengan batiknya, ada namanya produk-produk makanan apa. Jadi unik, ada cerita di situ. Jadi kita harus begitu, harus berani apa istilahnya out of the box lah. Inovasi. Harus berani gitu. Sekarang kalau kita nggak inovasi, stuck ya, statis nantinya. Betul Pak. Terus apakah Bapak memiliki rencana untuk mendorong inovasi dan kreativitas anak muda dalam komunikasi atau forum pemuda Pak? Ya itu harus. Kita ini kan punya wadah pemuda secara formal, adanya KNPI misalnya. Wadah organisasi, dalamnya beberapa dari OKP dan organisasi yang ada di sana. Kemudian teman-teman di luar itu misalnya kan, harus ada diskusi-diskusi yang sehat dengan anak muda itu kan. Siap. Jadi kita pemerintah daerahnya juga jangan sampai tertutup dengan anak muda supaya tidak gagal paham dengan pemuda. Kalau hari ini misalnya pemerintah atau pemimpin misalnya tidak paham dengan anak muda sekarang kan repot nih kan. Karena perubahan ini cepat sekali. Dan apalagi di teknologi ini kan sangat cepat lah. Kita ini nggak keburu kalau ngejar mereka. Gitu. Seberapa penting menurut Bapak peran pemuda dalam pemerintahan daerah? Terus bagaimana melibatkan mereka Pak? Sangat penting. Sangat penting. Saya ini harus estafet dengan teman-teman, dengan adik-adik kita nih. Karena saya sudah tidak muda lagi, tadi balik lagi pada muda ataupun usia ya. Kemudian
Sebab penting, sangat penting. Nah, saya pengen menciptakan dan pengen mengharapkan satu impian saya, anak muda Indramayu yang unggul, berani, dan punya prestasi. Menciptakan bagaimana pemuda yang punya nilai atau punya value. Nah, kemudian penting di situ adalah penting bagaimana untuk supaya kelangsungan bagaimana Indramayu ke depan. Tantangan hari ini beda dengan tantangan ke depan. Nah, kalian semua yang harus mampu menjawab itu. Dan kita sebagai anak orang tua memberikan estafet kepada anak muda dengan secara baik. Maka ruang-ruang itu akan kita berikan. Terus jangan sampai misalnya kita berpikir anak muda tahu apa, jangan. Oke. Saya pernah begini nih, Mas Daus. Gimana tuh, Pak? Ini ilustrasi aja nih. Boleh. Saya pegang HP, handphone itu tahun 94. Anak saya itu masih di kandungan ibunya. Ingat, mereknya masih ingat, Motorola. Oke. Nomornya waktu itu masih mahal loh, 1,7 juta. Masih ingat nomornya juga. Saya boleh sebut nomornya? Boleh, Pak. 081 564 88. Iya, tapi enggak apa-apa. Ini okay. Sebut aja. Oke, let's go. Masih ingat nomornya juga. 081 564 8853. 081 564 8853. 1,7 juta tuh. Waktu itu saya punya nomor dan punya HP, OP-nya gede. Bangga banget. Satu saya Indramayu cuma 3 orang yang punya tuh. Saya, Bupati, dan Kasospol. Oh, berarti anak kamu segitiga, Pak? Bukan. Oh, bukan. Enggak ya, jadi edit ya. Jangan di ini ya, jangan di. Okay. Itu mereknya Motorola Spanyol. Spanyolong maksudnya. Oke, okay, ya, siap. Ya. Jadi, nah, tahun 94, anak saya masih di kandungan ibunya. Mungkin masih jadi apa dia? Sekarang nanya ke anak loh. Jadi kalau orang tua menganggap kita itu lebih pintar dari anak muda, tidak. Okay. Kalau lebih duluan tahu, yes. Lebih pengalaman, ya akan lahir duluan. Okay. Tapi kalau pintar bodoh itu, maaf, anak muda mungkin saja lebih pintar daripada orang tua. Nah, untuk melibatkan anak muda dalam pemerintahan ini gimana nih, Pak? Ya tadi, keterlibatan anak muda adalah bagaimana ruang-ruang anak muda ini diberikan. Siap. Jadi kalau perlu ada semacam diskusi, forum diskusi kepada dari pemerintah dengan anak muda. Oke. Apakah nanti bupatinya, wakil bupatinya, ayo anak muda nih dari semua segmentasi, anak muda musik, anak muda konten kreator, anak muda yang wirausaha, anak muda ya macam-macam di situ. Oke. Sehingga nanti ada satu masukan, oh mesti gini nih kebijakannya. Dari mana kita tahu kalau sementara kita tidak bisa membuka ruang-ruang komunikasi dengan mereka. Lagi-lagi tadi mindset kita jangan menganggap anak muda tahu apa kamu. Salah besar. Saya maaf aja, Mas Daus ya. Siap. Saya bisa tahu sedikit banyak ya kaitan dengan anak muda itu karena saya bergaul dan bisa merasakan anak muda bagaimana caranya dia bisa berhasil. Oh saya begini, kok beda dengan saya ya. Dulu saya contoh bisa berhasil mendapatkan pacar itu nggak kayak sekarang bos. Dulu itu beli kertas dulu yang wangi Hello Kitty itu, aduh dulu itu tiada loh. Saya tulis salah lagi, sekarang sampai 10 lembar kadang-kadang. Udah jadi pakai amplop, saya semprot pakai minyak wangi. Sudah itu caranya gimana ngasihinnya kan? Pakai burung merpati pernah nggak, Pak? Enggak. Saya masukin ke tasnya dia, taunya salah. Tasnya teman saya yang laki-laki malah. Iya kadang-kadang begitu benar. Oke. Kalau sekarang kan cukup dengan WA saja. Dulu mahasiswa yang kuliah misalnya di Bandung atau luar kota, di Jakarta di mana, kan celong-celong matanya. Nunggu di wesel. Sekarang cukup dengan M-banking. 3 detik, mentok. Dulu kan yang kuliah, menurut saya kan kuliahnya bukan di luar kota bos. Kuliah sekarang saya ini datang dia katanya di fakultasnya nggak ada wesel, baik lagi utang lagi warung, kantin maksudnya kan, sampai penuh nih kantin buku ketek. Ini sudah cukup panjang sekali, udah berapa lama kita? Oke, terakhir. Coba rokok ya. Oke, terakhir. Sebat ya. Pak. Oh iya, ini. Ini. Nah, sekarang udah ada kopi ya. Padahal pertanyaannya tinggal terakhir nih Pak, nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa. Oke. Kalau gue tambah lagi. Oke siap. Jika Bapak terpilih, apakah Bapak berencana membuka ruang lebih besar bagi pemuda untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, Pak? Ya. Kita bisa lihat ya, pertama dari sisi teman-teman kita yang ada di parlemen. Ini banyak anak muda loh. Bahkan ada beberapa yang belum nikah di sana sebagai seorang legislator.
Kemudian banyak teman-teman ASN kita, ya, pejabat pemerintah juga yang masih muda-muda. Tapi pertanyaannya, apakah ikut dilibatkan? Yes. Nah, pastinya ya harus. Oke. Di dalam suatu misi kita di sana itu ada namanya pemberdayaan maupun juga peran serta pemuda dalam rangka pembangunan Indramayu. Siap. Di situ siapa? Termasuk pemuda nelayan, pemuda petani. Bahkan saya punya PR begini. Kebetulan saya pernah gratis ke Thailand, ke Patani. Lihat di sana perkembangan ekonomi melalui pertanian luar biasa. Anak muda loh. Dan mereka bangga jadi petani. Kalau sekarang kan kita ironis dengan hamparan luas pertanian kita, nelayan kita, butuh 14 muara sungai dengan laut kita. Tapi anak muda sepertinya seperti alergi ya, lihat pertanian, jadi petani, jadi nelayan. Bahkan menjadi pilihan terakhir mungkin. Padahal di sana peluang-peluang sebagai seorang pengusaha muda ini kita bisa tumbuh kembangkan di sana. Maka negara di sini harus hadir, memberikan ruang generasi muda kita menjadi petani milenial kita. Menghasilkan sebuah produk yang unggul dengan teknologi terbarukan tanpa menafikan daripada tradisi petani kita. Kan gitu. Bapak petani Pak. Aku juga kuliah. Didukung semuanya dari Sorry ya, merokok ya, kan ada kopi loh. Boleh Pak. Ya. Kuliah terus berada di lingkungan pertanian lah. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa nih anak muda ini tidak tertarik untuk terjun ke pertanian? Karena setiap kali panen Pak, ada calo-calo yang ngebuat petani ini ngerasa jeripayahnya itu tidak maksimal. Nah, gimana cara konkret untuk memberantas si percaloan ini Pak? Saya belum tahu nih. Percaloan itu maksudnya apa? Yang beli gabahnya? Atau dia menjual produk seperti hanya obat pertaniannya? Dijual beli padinya Pak. Padinya. Contoh, harusnya kan idealnya petani itu ketika sudah punya padinya dibeli langsung sama pihak pertama. Tapi ada turunan tuh, pihak keberapa. Yang mana pihak keberapanya ini langsung nyekokin harga yang pihak ketiga ini mau Pak. Jadi antara harga dari pihak pertama sama pihak ketiga ini nggak sinkron Pak. Iya. Nah kalau misalnya mungkin pemerintah terlibat kan jadi bisa ngontrol nih harga ideal seluruh pasaran tuh sekian gitu sih Pak. Di sini barangkali lagi-lagi pemerintah harus hadir. Petani kita kan cukup disibukkan, cukup dilelahkan, dicapekkan dengan pertama dari masalah menanam padi dulu. Mereka butuh air, kadang air sulit. Sudah itu begitu saat sudah mulai diberikan namanya pestisida, namanya pupuk segala macam itu sulit juga. Kemudian pada saat sudah tumbuh kembang padi, sudah panen dengan senangnya, kemudian harganya anjlok. Ini yang menjadi persoalan kita. Itu tuh Pak. Ya kan? Saya coba dengan bahasa ilustrasi ya. Petani kita ini, maaf aja, dengan nelayan kita ini, masyarakat kecil kita ini, maaf saya dengan itu aja, dengan bahasa istilah saja. Petani kita ini kan bukan di sini pikirannya, di mata. Nah, bagaimana kita memberikan satu dukungan, dorongan kepada petani sehingga petani ini bahagia? Pertama, pada saat dia tanam padi ada airnya, bibitnya tersedia. Kemudian pada saat dibutuh bagaimana pupuk urea segala macamnya tersediakan dengan harga terjangkau dan murah, paling tidak harga standar. Pada saat panen harganya pun harga yang tidak anjlok, maka pemerintah harus hadir. Dari tarik pertama, air, berarti bagaimana irigasinya, kemudian pupuk bagaimana kesediaan daripada pupuknya, memberantas bagaimana mafia pupuk, mafia air, kemudian harga yang standar. Saat pada panen, bagaimana harga itu menutupi host produksi dulu. Harga yang standar juga, maka pemerintah bisa aja menggelontorkan uang, bagaimana APBD kita yang 3,7 triliun itu melalui BWI kita atau BUMD kita beli oleh petani, oleh pemerintah. Berarti pemerintah beli langsung ke petani? Iya. Siapkan namanya gudang besar atau gudang padi atau gudang gabah untuk bagaimana menjaga harga itu. Nah, pada saat sudah harga bagus kita jual misalnya ke IKN ibu kota. Mantap. Ya,
ada keuntungan di sana. Keuntungan itu PAD kita. Untuk apa? Kembali kepada petaninya, bikin irigasi, saluran, subsidi pupuk. Ini kan lebih bagus dari kita, oleh kita, untuk kita. Tapi ini direkam loh Pak. Nanti kalau misalnya ini tidak terrealisasi, aku tagih, boleh Pak? Ya. Kalau ini kan direkam. Kalau misalnya tadi kan Bapak kan ngomong bakal gimana caranya pemerintah ikut langsung membeli si padi-padi itu kan? Betul. Nah, kalau misalnya aku tagih nanti next, kalau misalnya Bapak sudah menjabat, kalau kepilih, aku tagih boleh Pak? Betul. Tapi sediakan dulu namanya gudang padi kita. Siapkan dulu untuk dapat menampung tadi. Ini penting. Termasuk menghidupi bagaimana yang namanya pabrik beras kita. Maka harus dijaga bagaimana jangan sampai ada namanya raksasa perusahaan yang akhirnya memberangus bagaimana rice milling kita yang di masyarakat itu. Karena kalau kita nggak hadir di situ bahaya. Mematikan bagaimana Indramayu hari ini sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional. Tahu nggak kalian teman-teman? Kita ikan saja harus bangga loh. Kita ini penyuplai ikan terbanyak Jawa Barat. 34,5% ikan dari Indramayu. Baik ikan tangkap maupun juga budidaya. Sama dengan 550.000 ton. Apakah sudah berbalik lurus dengan nelayan kita? Belum. Sama dengan petani. Apakah sudah berbanding lurus dengan petani? Petani kita petani buruh. Petani yang lanja, yang sewa. Maka program kita diantaranya, Mas Daus, ada namanya program Kartu Tani. Untuk apa? Memprotek pada saat petani kita, mohon maaf, bila mana mengalami gagal panen. Kita berikan namanya. Siap. Ya. Jadi kemudian memberikan peluang kepada investasi untuk bisa masuk. Maka pemerintah harus hadir. Bagaimana memastikan pertama adalah kepastian hukum, kedua namanya pelayanan yang prima, ketiga namanya diberikan sebagaimana kemudahan dalam rangka investasi di Indramayu. Dengan catatan kepala daerahnya, pemimpin jangan cawe-cawe, harus wong Indramayu sih menggawe. Terima kasih sudah menyempatkan waktu dan kita tanya-tanya Pak. Terima kasih sudah nonton juga buat teman-teman warga Indramayu. Pantau terus Watsin Indramayu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Daus Terus dan Bapak Saipudin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.